makna yang tersembunyikan di balik, kitab alam Ya. yang disebut kitab teles, kemudian melawan kitab kering. Ya. Begini, karena kalau dulu kan begini Mas Dani, kalau di Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Banyuwangi kan ceritanya perwakilan etnis Tionghoa, Madura, Bali, Osing. Mungkin sekarang ini salah ketik. Sekarang ini tidak ada perwakilan, langsung kepala suku Osing, kepala suku Tionghoa, kepala suku. Ini. Jadi Bhinneka Tunggal Ikanya hilang ya? Iya. Karena sendiri-sendiri. Dicek tanda tangan. Yang penting dia merespon. Tapi kan sebab akibatnya kan tidak dipikirkan bahwa kalau namanya suku itu sedikitnya itu ada 4 dimensi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di ruang atensi dalam acara Ngobos di Kampung Aclak. Nah, Ngobos, ngopi bareng, obrolan santai. Aclak, Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Orang kampung kamu sih kudu bisa punya pikiran, punya banyak ide. Nah, karena kita di Kampung Aclak ada kewajiban Kang Usi. Apa itu ya? Sebelum ngopi solo. Wah, untung masih ada kopi ini ya. Ya, di Kampung Aclak selalu ada kopi. Iya, Kampung Aclak itu memang ada kopi. Nggak ada mention-mention. Iya. Jadi ngopi ini kan ngolah pikir kan gitu. Kalau orang Osing ngonceti pitutur. Nah, adon jere wong kampung beda maneh Kang Usi. Apa itu? Ono paren akeh yo. Enak no paran. Ono meri yo dipangan, mangan iwak penyar. Iwak banyar maksudnya. Terus Jadi ngombe kopi rasane kaya penyar ya. Jadi intine ono meri mangan iwak banyar. Mari ngopi rasane kaya penyar. Oke. Kang Usi, itu memang wajib kita di Kampung Aclak itu seperti itu Kang Usi. Jadi ada apa ya, kalau orang Banyuwangi mengatakan kan wangsalan. Wangsalan, kalau bahasa Indonesia pantun. Pantun. Wangsalan pantunan. Nah, itu. Oke, pemirsa kembali jumpa dengan kami di acara Ngobos di Kampung Aclak. Nah, saya masih bersama dengan Kang Usi, tokoh adat dari Kampung Dukuh, Desa dan Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Nah, karena kepakarannya Kang Usi ini masalah budaya kearifan lokal, maka kita nggak bisa jauh-jauh dari kearifan lokal, Kang Usi. Tapi kan ada salamnya begini Mas Dani ya. Gimana Kang Usi? Assalamualaikum delimo merangi telas. Sopo salah pasti dihukum kan begitu kan? Sopo nerimo pangeran Kang balas itu kan. Oke, ini masalah yang luar biasa ini. Ada pesan masalahnya ini kan. Ada pesan kan ini. Filosofinya kan luar biasa. Gini, bangsa kita Indonesia ini kan banyak kesalahan sehingga sekarang ini kena hukuman. Iya, kalau berbuat kesalahan. Tapi kalau berbuat kebaikan bener. Siapa yang menerima yang bandum, pangeran lah yang akan membalasnya. Memberikan anugerah, memberikan limpahan karunia, itu kuasanya Tuhan Yang Maha Esa. Oke pemirsa, karena kita bicara budaya berbasis kearifan lokal.
Sebenarnya pertama, budaya kearifan lokal itu terjemahkan dari kehidupan sehari-hari. Ini antara alam dengan sosio kemasyarakatan tidak dapat dipisahkan. Gitu. Sehingga kita bagaimana belajar kepada alam dan kehidupan, itu pasti ada petunjuknya, semacam kitab. Nah, sepengetahuan Kang Usi, kitab apa sih sebenarnya itu? Gini, kalau Mas Dani tanya yang namanya kitab, di dunia ini itu ada yang namanya buku atau kitab yang dasar atau kitab teles. Oh, kitab teles ya. Iya. Terus ada juga buku Atau kering kitab, atau kitab garing. Ini itu kan. ini pemirsa, mungkin Anda baru mendengar ya. Biasanya umumnya itu ada kitab kuning ya, ada kitab lain. Loh, Kang Usi ini ternyata mengenal dengan baik ada kitab teles atau basah dengan kitab kering atau garing. Kan gitu. Kang Usi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kitab kok dikatakan teles, terus kitab dikatakan kering, itu seperti apa? Begini, kalau kitab teles ini tuntunan. Kalau kitab kering itu tontonan. Oh gitu. Iya. Contoh, di sekitar kita, di belakang kita inilah yang dikatakan alami ini kitab telas. Karena langsung ini yang memberi suatu tanda-tanda ini Tuhan pencipta alam. Makanya leluhur kita itu sampai tanahnya itu hasilnya melimpah ruah karena mereka itu tidak sekolah dengan ada gurunya. Dia sekolah otodidak dengan diri sendiri mengenal alam. Makanya sekolah kenal alam. Sekolah kenal alam dengan berpedoman pada Alkitab teles. Iya, gitu. Oke. Terus kalau kering? Kalau kering saya mengatakan bahwa itu tontonan. Karena dia itu akademisi kan. Sehingga harus tempatnya mewah, gedung, dan kalau ngaji itu pesantren dan lain sebagainya. Pokoknya yang bagus-bagus dan pakai biaya. Nggak biaya. Kalau ke alam kan nggak pakai biaya. Jadi sesepuh kita itu melihat kupu-kupu ini berterbangan kena apa? Ini kan alam, tanda alam kan? Ya. Contoh kalau kupu itu habis semi atau kawin. Namanya orang kawin, namanya hewan kawin, pasti akan melahirkan keturunan. Tapi kalau kewan berupa kupu begitu telur tidak bunting kan? Kalau orang bunting, sapi bunting, kambing bunting. Nah, tapi kalau kupu belalang itu kalau bertelur dititipkan kepada buah-buah yang muda. Yang seger. Iya, akhirnya kuranglah buah itu tidak lebat. Berkurang gitu. Setelah itu telurnya kupu dan belalang menjadi kepompong. Nah, kepompong ini menetas. Ya, wujud apa yang menitipkan telur-telur di buahnya para petani ini. Kan begitu kan? Nah, itu akhirnya juga bertahun-tahun bukan semakin kurang, makin bertambah banyak kan begitu kan? Ya, berkembang biak. Iya, karena berkembang biak. Jadi leluhur kita itu, kalau kupu-kupu ini berterbangan ikut ke arah angin ini, pasti ini akan meninggalkan yang namanya kekurangan hasil panennya petani. Jadi leluhur kita itu waskita, ini mumpung belum saatnya kupu itu menelur, kita harus jaga tanaman kita biar selamat, harus dikasih ini kan begitu kan? Ya, yang nggak disukai oleh
kupu-kupu tadi. Iya, begitu. Makanya petani kita di era zaman dulu, di pojokan sawah, itu mesti ada yang namanya tumbuhan bintaro. Terus ada pohon jarak. Itu. Terus yang namanya tancapkan drengo ini tidak lepas, kalau sekarang sudah tidak ada kan. Kalau drengo itu semacam apa itu biasanya? Drengo itu ya seperti berambang gitu, tapi tidak ada yang mau. Artinya itu sebagai Orang pun tolak balak ya? Iya, tolak balak. balak. Terus bintaro itu apa? Terus bintaro itu untuk mengusir tikus. Gitu kan. Terus mesti pintu air sawah ditanami tembakau. Karena tembakau itu yang namanya serangga kecil yang sebangsa lalat, yang sebangsa nyamuk, sebangsa belalang, dia bau tembakau, tidak mau mendekat kepada tanaman petani. Ya, ini orang-orang regenerasinya leluhur kita itu sudah terkontaminasi dengan ajaran luar negeri. Modern. Membajak pakai kerbau dengan sapi. Sekarang enggan sudah. Enggak mau. Padahal kencingnya kerbau dengan kencingnya sapi lama-lama menjadi pupuk. Betul. Tapi kalau kencingnya traktor, itu membuat yang limbah namanya itu malah. Limbah menjadi yang namanya racun bagi tanaman. Racun tanaman. Itu pun yang bagi tanahnya akhirnya asam. Seperti petani kita itu tidak paham, ibarat orang jalan itu naik ke atas, yang namanya lutut sudah merasakan nyilu kan. Tanah kita ini sudah asam, atau sebagai manusia jadi di pergelangan-pergelangan nyilau. Itu perlu kembali ke arifan lokal. Leluhur kita tuh memberi ajaran tempo dulu kan, begitu kan. Arifan lokalnya. Iya, gitu. Ilmunya pakai sekolah alam tadi. Itu. Lewat kitab teles. Itu. Jadi sekarang ini sudah ditinggalkan. Itu. Sehingga apa? Walaupun ada tradisi selamatan di sawah dan lain sebagainya, hasil kok tambah mongol. Selamatan ritual itu bukanlah merupakan itu untuk padinya supaya dan lain sebagainya. Itu hanya bentuk sosial. Rasa syukur kepada Sang Pencipta bahwa mau memulai kerja agar segala-galanya selamat kan, begitu kan. Jadi suatu ajaran keimanan kepada Yang Maha Kuasa gitu. Oke. Nah, pemirsa, mungkin Anda tidak paham, bahkan tidak tahu kenapa Kang Usi itu begitu detail menjelaskan tentang dunia pertanian yang berbasis kearifan lokal. Ini saya berhubung KKN Desa Penari udah berlalu, Pak. Tak buka nggak apa-apa ya? Oke. Kang Usi ini berlatar belakang sarjana pertanian. Dan beliau juga yang mengajarkan KKN tahun 2009 tentang pertanian di seputaran Doko ini. Dan beliau juga bergelar sebagai Pak Prabu. Sekarang berhubung selesai, Pak ya. Bukan nggak apa-apa, Pak ya. Nggak masalah. Oke. Tapi Pak Prabu sampai mendunia loh, Pak, itu, Pak. Ranking film horor yang tidak terkalahkan sedunia itu. Jadi pemirsa mungkin penasaran ini karena selama ini kan kita nggak pernah buka. Saya merahasiakan walaupun saya tahu banyak, tapi tetap saya rahasiakan karena waktu itu biar nggak jadi masalah. Nggak masalah. Karena jadi yang disebut Desa Penaria sebenarnya sekitaran sini. Di tempat inilah sekitaran ini yang nggak jauh. Berapa kilo dari sini? 1 kiloan ya? Nggak ada, cuma 400 meter. 400 meter itu ke hutan larangan. Di tempat Kang Usi dulu mengajarkan tentang palawija, dunia pertanian di hutan larangan. Tapi hal lainnya kita nggak berdiungkap, cukup Kang Usi aja. Oke, Kang Usi. Sekarang pembanding Kang Usi ya. Pembanding. Benar apa yang dikatakan Kang Usi? Dengan kita menggunakan basic kearifan lokal,
bahwa semuanya itu serba positif, Iya. ya kan? Biaya itu lebih ngirit, Iya. ya kan? Pupuk nggak seberapa banyak. Nggak usah pupuk Nggak kalau usah dulu, pupuk? udah Oh, nggak usah pupuk udah ya? udah. Dan itu melibatkan keahlian kita ya. Iya. Tapi kalau modern pakai mesin, itu otomatis itu merusak semuanya. Hasilnya juga dirusak. Apalagi waktu membajak gitu ya. Iya. Wah, itu kerbau tadi kata Kang Usi kalau sudah berceceran namanya kotoran, itu menjadi pupuk Pupuk. otomatis. Nggak butuh pupuk. Sekarang Kang Usi, pupuk itu mahal. Iya. Ya, mahal, dibilani hutang-hutang, begitu panen harganya hancur. Nah, jadi biayanya nggak sumbut dengan hasil panen. Oke. Nah, sekarang Kang Usi, selain kita bicara tadi sudah belajar kepada alam, bagaimana Iya. alam mengajarkan kepada kita melalui kitab-kitab telesnya ya, Nah. kitab-kitab basahnya. Ternyata alam dengan segala ekosistemnya luar biasa ya, Iya. mengajarkan kepada kita sebagai manusia, termasuk yang lainnya. Nah, kira-kira Kang Usi, perpaduan antara kitab teles dengan kitab kering tadi itu, kemanfaatannya, ini kan wilayahnya beda, Iya. wilayahnya beda. Kalau kitab kering kan lebih banyak di sekolah-sekolah atau kuliahan Iya. formal, Iya. kan begitu. Kira-kira pertemuan antara kitab teles dengan kitab kering ini di mana muara bisa ketemu Kang Usi? Ya pada saat ritual itu tidak bisa ketemu Mas Dani. Mhm. Kalau yang namanya kurikulum yang diajarkan di kitab kering, bahwa padi itu umur sekian harus dipupuk, harus disemprot dengan apa itu yang namanya untuk pengkuat daun dan untuk percepatkan buah. Rampik selamatan atau ritual itu sudah lebih cukup daripada kitab kering. Kering, Dan jadi itu ditunjukkan juga karena mmm, kan tidak lepas dengan adanya kinangan. mmm, Kinangan, kenapa ada kinangan? Itu ada gamping, mhm, ya, ada pinang, mhm, ada sirih, mhm, ada gambir, mhm. ada yang namanya tembakau, Pahit 5. pahit semua loh itu. Loh iya, jadi 5 jenis, eee, apa namanya, untuk ritualnya itu ya? iya. Mmm, Nah, setelah itu ada tumpeng. mmm, Terus tumpeng itu namanya pecel, mmm, itu kan. mmm, Terus ayam katanya orang sing petik. Nah, mmm, makanya kan begini, pecel petik ya. Jadi pagawean kang diucel-ucel, api kono yakni keneng ketitik, mmm, pekerjaan yang ditangani yang baik agar bisa ditiru kan begitu kan? karena menghasilkan Iya, kebaikan. setelah Mmm, itu kinangan apa kinangan itu? Itu sudah leluhur itu sudah ada pesan moralnya. mmm, mmm, Apa? Kalau tanahmu, sawahmu terlalu banyak kimia mengakibatkan penyakitnya warna ini. Loh sekarang kalau saya bicara itu salah, luput, detik ini mari kita keliling ke sawah-sawah karena mmm, terlalu banyak kimia, akhirnya warna padinya kuning seperti gambir. Itu mmm. leluhur sejak belum buyut saya itu lahir Nah, sudah ada pesan moralnya. artinya apa yang disajikan oleh leluhur Tuh, itu kan memuat isyarat isyarat. semacam, Sugesti, filosofinya ya ya, filosofi. peletakan dasar pemikiran, Iya, peletakan dasar sebagai pondasi bahwa sebab akibat ini yang disiapkan seperti ini kan iya. gitu. Itu artinya begini Kang Usi, kenapa leluhur kita itu menyiapkan kearifan lokal, cara untuk bertani seperti itu, menggambarkan bahwa apa yang akan terjadi nantinya jika Seperti di era modern menggunakan hal-hal yang bersifat modern. iya. Apa seperti itu Kang Usi? Ya iya, kan dulu kan yang namanya pupuk urea itu kan pasti air laut yang dengan adanya belerang, dengan gamping kan begitu kan. Mhm, Makanya kalau terlalu banyak gamping itu supaya untuk
menghilangkan kimia yang berzat dengan gampang, kan sekarang harus ditaburi dengan yang namanya dolomit. Dolomit itu adalah terbuat dari gamping untuk mengembalikan pH-nya. Itulah ketemunya mengerucutnya antara kitab telas dengan kitab kering itu. Terus kenapa kitab kering juga menjelaskan bahwa pupuk dengan ini agar segera tumbuhan kita itu menghijau. Leluhur memberikan sebuah tuntunan, itu apa? Makanya ada sambalnya itu pakai kemiri kan begitu kan? Ada yang namanya pakai terasi. Dulu tuh enggak ada yang namanya penyedap rasa peksin dan lain sebagainya. Sekarang ini era sekarang kan itu. Jadi kalau daging ayam, daging ikan apa saja, kalau difermentasi dengan gula, ini menjadi yang namanya fosfor. Fosfor ya. Fosfor itu adalah zat yang dimakan batang tanaman, pokoknya batang apa kayu. Yang diserap pokoknya ya. Ya diserap. Terus yang namanya perapian bukan itu membakar kemenyan, terus itu mengundang setan, bukan Mas Joni. Abunya itu tempurung kelapa, itu kalau kutah ke air, jatuh ya. Jatuh, ini menjadi nutrisi minuman bagi tanah ya. Bagi tanah dan tumbuhan. Nah, terus bagaimana antara kalsium dan kaliumnya itu tulang-tulangnya ayam itu sehingga dibuang ke situ, itu menjadi penguat akar tanaman. Nggak tahu akar tanaman apa saja, tapi sekarang sudah dibuang, sudah tidak dipakai, sehingga namanya virus apa pokoknya bongkote pariku berat, berarti kalsium dan kalium kurang gitu ya, aja. Intinya ya itu. Secara berarti perpaduan antara kitab teles dengan kitab keringnya di situ kan saling menjelaskan. Tetapi kan belum tentu menjamin ada kecocokan. Nah, karena muara dari apa kitab teles itu adalah belajar kepada alam. Sedangkan kitab kering itu lebih condong kepada teori. Realisasi dengan realita lebih condong ke sekolah alamnya itu. Karena langsung masalahnya. Langsung. Tadi buta huruf, oh itu kok rontok daunnya kelerek ya, dan kelerek. Oh bertanda itu akan turun hujan. Ada lambang sudah ya? Oh sudah, alam. Sekolah alam kan itu kan. Mengajarkan kepada kita. Kunyit ini sudah daunnya menguning. Berarti akan kemarau, begitu kan? Iya. Ada kalau yang kitab kering, BMKG kan itu kan? Ya, itu BMKG. Kadang-kadang BMKG pun enggak tepat kan begitu kan? Masih perkiraan masalahnya. Itu kan. Sementara alam menunjukkan lambang realitanya ya. Iya. Oke, Kang Usi, di sini kan sangat jelas bahwa jika urusan pertanian, nah itu belajar pada kitab kearifan lokal yang mengarah kepada kitab telesnya yaitu alam, itu jauh lebih aman, lebih selamat dan lebih menguntungkan. Nah, Kang Usi ini kan kebetulan memang berlatar belakang sarjana pertanian ya. Ya, jangan digembar-gembaran ya. Enggak, artinya saya buka sekarang nggak apa-apa. Sangat memahami itu. Sejauh ini Pak, sejauh ini apa yang bisa Kang Usi telurkan keilmuan itu? Tadi begitu luar biasa ya. Agar masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat Banyuwangi pada umumnya, bahkan di luar Banyuwangi, bahwa begitu pentingnya belajar kepada alam dengan membaca lembar demi lembar kitab teles. Nah, kira-kira yang paling mendasari Kang Usi itu apa? Kok begitu
kekehnya, begitu kuatnya menunjuk bahwa kitab alam, yaitu kitab Teles, jauh lebih bicara realita. Ya, begini, karena ya saya itu sejak sebelum saya lahir, itu yang sampai saya sekolah tamat di SLTA itu Mas Gani, Hmm, itu ndak ada yang namanya pupuk kantongan. mhm, Dan petani-petani itu hanya membajak, setelah itu mmm, tanahnya warna hitam, mhm, baru ditanami padi, mhm, gitu mhm, kan. mhm, Dan itu pun padi-padi di era kecil saya, termasuk kecil saya, mmm, itu tidak beracun, mhm, aman ya? aman Mhm, mhm, gitu. mhm, Sehingga ya maaf aja, walau kita ini sudah yang namanya akademisi di pertebaran-pertebaran yang di mana sampai mmm, di tiap mmm. hampir tiap RT sekarang ini pendidikan ini, Iya, iya, iya kan? ke pelosok-pelosok lah, Iya. Tapi kayaknya kalau menurut Usy ini ya, menurut Kang Usi ya, iya menurut Usy, pakar dari Kampung Aclak, ya. wah itu kan kalau terus-terusan begini, nuwun sewu, Indonesia itu akan mengalami kegagalan. Panen, kegagalan, Semacam-macam sudah yang namanya, ya apa ya, kayak contoh di Banyuwangi, dia itu punya tinggalan warisan dari leluhur, tambang emas dikelola orang asing, iya, orang luar, orang luar. isinya dibawa Iya, keluar, gitu kan. mmm, Terus, ya baru-baru ini kita kena yang namanya corona. mmm, Sehingga dari TK, SD, SLTP, mmm, SLTA, mmm, akademisi, mmm, sekolahnya lewat mhm, daring, ini mhm, kan. iya, Jadi mhm, ijazah-ijazah lewat ujian yang mhm, lewat daring nanti dipergunakan untuk apa itu, menjadi calon pegawai ngelamar calon pegawai lah pekerjaan, begitu ya. heeh, Ya ijazahnya kan tidak realita, di rumah mengerjakan kan begitu kan. iya, Jadi berarti nanti ini dari hasil lulusan tahun 2019, 2020 ini kegagalan Indonesia makin parah ini nanti, iya, heeh, makin parah. Ya maaf aja ini nanya aclak kan ini namanya kisah iya, aclak ini kan. ramalan ini ya. Iya, namanya ramalan ini kan gitu kan. Kalau itu Kang Usi, di Kampung Aclak itu ada ilmu yang diajarkan tertinggi di dunia. Ya, apa, lebih banyak juga ke alam. Iya, Ilmu tertinggi di dunia, Aclak tadi kan aliansi cendekian dari kampung. iya, Nah, ilmu yang diajarkan di Kampung Aclak itu adalah kawruh sakwise diwarah. iya, Artinya, itu hasil kalau kepengin bisa, kepengin ngerti, kepengin pinter, kepengin tahu, belajar. iya, gitu maunya gitu kan. Mhm, Sekarang ini enggan belajar anak-anak, mmm, diracun oleh budaya luar negeri. mmm, Sejak 2 tahun sudah pandai memijat-mijat HP anak main sekarang. game. Iya, itu kan, Belajarnya main game ya? main game itu kan, Mhm, kegagalan. Bagaimana HP ini terlalu hari jadi jadul menjadi BlackBerry, setelah Android, Android sekarang mmm, ini. Sehingga apa yang terjadi? Sekarang kita itu budaya-budaya yang namanya mmm, lokal ini tidak "Oh yang sana yang baik, anu yang sana yang baik," gitu mmm, kan. mmm, Itu sebenarnya ya itu, sebagai bangsa yang mhm, baik itu tunjukkanlah kebesaran masa lalu, agar yang namanya Kebinekaan Tunggal Ika ini saling mmm, merakyatkan begitu kan, eman kan manunggal, itu kan, manunggal. manunggalnya itu kan. Kalau bicara masa lalu itu kan pondasi, tidak Iya, akan pernah ada masa sekarang jika tidak, masa iya, lalu, kan gitu. Oke, Kang Usi, sebelum saya akhiri, iya, Kang Usi ini supaya lebih mempertegas kembali untuk disampaikan kepada masyarakat, makna yang tersembunyikan di balik, kitab alam iya, yang disebut kitab Teles, kemudian melawan kitab kering, iya. monggo Kang Usi. Begini, karena kalau dulu kan begini Mas Gani, Mmm, kalau di Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Banyuwangi kan ceritanya perwakilan
etnis Tionghoa, Madura, Bali, Osing. Mungkin sekarang ini salah ketik. Sekarang ini tidak ada perwakilan, langsung kepala suku Osing, kepala suku Tionghoa, kepala suku. Ini. Jadi Bhinneka Tunggal Ikanya hilang ya? Iya. Karena sendiri. Dicek tanda tangan. Yang penting dia merespon. Tapi kan sebab akibatnya kan tidak dipikirkan bahwa kalau namanya suku itu sedikitnya itu ada 4 dimensi juga. Suku itu mempunyai karakter tersendiri, orangnya itu, warganya suku itu, pekerjaannya itu monoton, tidak seperti Osing, ada yang kuli batu, ada yang petani, warna-warni. Ya, agamanya pun menyatu. Sekali itu ya itu enggak mau masuk Nasrani, masuk Bali loh, suku Bali ini Hindu. Nah, terus yang namanya adat kebiasaan itu tidak mau terkontaminasi dengan pengaruh lingkungan yang sana, lingkungan yang sini. Akhirnya namanya adat itu hanya di pelestarian saja. Tradisional setiap setahun sekali, keseharian tidak menggunakan adat kebiasaan begitu. Oke, kamu sih kalau itu yang terjadi, pengertian Bhinneka Tunggal Ika itu kan karena adanya perbedaan kemudian menjadi satu. Jika tadi untuk suku Osing sendiri, Madura sendiri, Bali sendiri, yang lain-lain sendiri, ini artinya ini adalah Bhinneka, artinya terpisah dengan Tunggal Ika. Dan begitu kan? Nah, konsep di Kampung Atlak itu begini, Kang Uci. Itu merupakan cerminan dari berbagai perbedaan dari suku, ras, agama, dan bahasa dan seterusnya itu menyatu di Kampung Atlak, mewarnai naturalisme. Nah, tidak dipisahkan antara Bhinneka dengan Tunggal Ika, tapi Bhinneka yang Tunggal Ika. Ini mudah-mudahan pemirsa juga bisa memahami, terutama juga tadi yang disebutkan Kang Uci, asal tanda tangan, pemerintah ini bisa memahami konsep Bhinneka Tunggal Ika itu. Kalau dibuat sendiri-sendiri tadi itu ingin beda. Padahal Banyuwangi ini dengan segala keanekaragamannya merupakan miniaturnya Indonesia, bukan hanya miniaturnya Jawa Timur. Ya, begini. Kalau orang Jawa mengatakan orang Osing, Taman Sari Nusantara. Ya. Terus miniatur Indonesia. Terus kalau kotanya sebutannya Welas Asih, begitu kan. Kota Welas, jadi Banyuwangi adalah kota Welas Asih. Kepada siapapun yang datang di bumi Belambangan Banyuwangi ini tidak akan tergusur, silahkan menempati. Begitu kan. Ya, betul. Oke, pemirsa, mudah-mudahan ini akan memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Ngobos di Kampung Atlak, kan begitu. Oke. Biasa pamitan sulung gediki Kang Uci. Ono demit ning banyu bening. Kula pamit besok bakal ketemu maning. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Kang Uci. Kesuwun ngopi maning. Kang Uci untuk menandai kepakaran Kang Uci sebagai tokoh adat, sebagai tokoh adat, ini saya ada sebuah penanda. Apa ini? Ini namanya kaos bertuah. Ini tidak keris saja bertuah. Kaos juga bertuah. Nanti saya jelaskan bertuahnya. Oke. Ya ini dipegang Uci, sebelah Kang Uci. Nah, apa ini? Ini dulu, ini depan dulu. Nah, ini depan ada tulisan agak maju Kang. Di depan
ini tulisannya Aclak. Anclak ini singkatan Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Oh, jadi aclak itu ya aclak mulut ya nih ya? Enggak aclak gubab, enggak. Tapi aclak itu sebenarnya akronim dari Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Kampung ini ada the power of village. Artinya kehebatan orang-orang kampung. Karena apa? Cendekiawan, cendekia. Nah, caranya apa kita mengaktualisasikan itu? Ada budaya kearifan lokal yang bisa dilakukan lewat belakang ini, Kang Usi. Oh. Namanya ngobos. Ngobos. Apa itu ngobos? Ngobos itu ngopi bareng, obrolan santai. Ngobos ini artinya dia punya aktualisasi tentang gagasan, ide-ide, pemikiran. Kecuali kalau gedabrus. Gedabrus itu hanya ngomong-ngomong doang, nggak ada buktinya. Ya beda kalau sih ya. Nah, ada pesan loh sih untuk bisa paham ini ada pertama harus belajar, harus berlatih, baru bekerja dan berkarya nyata. Itu urut-urutannya seperti itu. Ya, jadi di manajemen berarti ya? Ya harus begitu. Bertuahnya di mana? Tadi kan pertanyaan. Bertuahnya ketika siapapun mengenakan kaos ini akan tersugesti oleh energi positif untuk orang berani ngobos di Kampung Aclak. Berani ngopi bareng, obrolan santai, Aclak menjadi cendekiawan di kampung begitu. Jadi ini pesan-pesannya. Oke. Terima kasih oke. atas segala-galanya. Semoga ini bermanfaat. Amin. Ini untuk Kang Usi ya. Nanti terima kasih. oke. Ya. Terus ono adung di Kampung Aclak itu Kang Usi, itu ada datang itu ada ucapan sendiri. Iya. Pamitan ada sendiri Kang Usi. Oh, begitu. Iya. Kalau Kang Usi masih ingat nggak? Kalau umumnya bahasa Indonesia itu kan menyambut orang kan selamat datang. Iya. Kalau selamat datang itu kamu datang, kamu tidak terserah. Nama selamat datang dipasang ditinggalkan. Kalau di Kampung Aclak ada sendiri. Apa itu? Sun papak tekani riko ring Kampung Aclak. Sun papak tekani riko karena guyup menghormati. Kang Usi datang di papak Kang Usi. Di papak. Ya, itu ucapan selamat datangnya di Kampung Aclak. Kalau pamitannya ada lagi Kang Usi. Gimana itu Mas? Wah, ini pamitannya ngopi sulung, ngopi sulung. Ngopi terus nih ya. Nggak habis. Iki tutu Aclak kesenjarangan tapi ngatake wong cendekiawan. Iki tutu kampung senjarangan tapi kampunge wong cendekiawan.